okay? No, we got that coming. Yeah, you probably should have started with that. Cerita dibuka oleh fakta mengerikan ketika sebuah penyakit aneh melanda seluruh penjuru bumi, di mana penyakit yang entah berasal dari mana ini menjadikan manusia layaknya sosok zombie yang selalu lapar akan darah dan daging manusia. Karena penyakit ini belum ada obatnya, semua pemerintahan sudah angkat tangan menanggulangi pandemi yang serasa kiamat bagi umat manusia. Dan ya, kalau sudah begini, pemerintahan yang sudah lumpuh menghimbau masyarakat untuk selamatkan diri masing-masing. Stay where you are and hide. Lanjut kita beralih ke seorang bocil yang tidak tahu akan keadaan genting di negaranya. Terlihat ia pun heran karena film Dako-chan kesayangannya tiba-tiba berhenti dan diganti oleh pidato presiden. Tak lama kemudian, ia dan kakaknya yang bernama Ebi dipanggil oleh sang bibi yang sedang prepare untuk mengungsi ke kampung halaman mereka. Namun mereka terlihat bersedih karena si ayah yang seorang pilot malah menyuruh kedua anaknya untuk pergi duluan. Stay close to me. Ebi tidak bisa berbuat apa-apa saat adik dan bibinya diserang warga komplek yang sudah terpapar penyakit aneh. Ia pun cuma bisa bertahan di kolong mobil ketika penyakit aneh mulai mempengaruhi adik dan bibinya. Untung saja seorang polisi tampon dan kekar berhasil menyelamatkan Ebi. Lalu dengan terpaksa pria bernama Kes ini menghabisi adiknya Ebi sebelum menjadi sosok pemangsa. Cover your ears. Get you out of here. 10 tahun kemudian tidak ada lagi perkotaan atau tempat nongkrongnya ciwi-ciwi haredang. Karena imbas dari penyakit aneh membuat peradaban benar-benar hancur, hingga warga yang selamat banyak yang hijrah ke kawasan hutan untuk bertahan hidup. Dan inilah Ebi, si bocil yang kini telah akil balik berkat kepedulian Kes yang selama 10 tahun terakhir merawatnya. Dan di pagi yang cerah dan sedikit mencekam ini, Kes akan melatih Ebi menjadi seorang pemburu agar bisa terus bertahan hidup. You know the drill. Align the sights. Meskipun terkesan jabrah dan susah diatur, Ebi terbilang jago dalam setiap hal yang berbau survival. Kes pun selalu mengingatkan Ebi agar mengkonsumsi hasil buruan seperti ini daripada makan sembarangan yang bisa saja sudah terpapar penyakit aneh. Abigail, let's go. Mereka sudah terbiasa menjalani hidup dengan cara berpindah-pindah di tengah perjalanan mereka menuju ke arah utara. Karena menurut info yang mereka dapatkan, di sana ada sebuah tempat bagi para penyintas seperti mereka yang paling aman dan cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Bayangan bisa tidur nyenyak pun sudah terbayang jika mereka sampai ke tempat tersebut yang berjarak 2 minggu perjalanan. Oh, by the way. Kes terbangunkan oleh suara peringatan dari peralatan yang sudah ia pasang. Adanya manusia berpenyakit zombie di daerah ini membuat mereka gak mungkin bisa berlama-lama lagi. Hingga di keesokan harinya, mereka yang sudah memiliki banyak perbekalan meninggalkan lembah yang sudah 2 hari 2 malam mereka tinggali. Mereka yang sudah terlihat kompak selalu berhayal tinggal di koloni para penyintas yang berada di utara. Bayangan bisa duduk sambil ngopi pun menjadi penyemangat bagi mereka yang sudah bosan hidup mengembara. No one here except... Okay.
mereka menemukan seorang penyintas yang sedang diserang beberapa orang. Lalu dengan skill yang masih cupu, Abby katanya akan menyelamatkan si pria malang itu. Wait for it. Kes kesal karena Abby yang sok sniper malah salah sasaran. Tapi karena sudah terlanjur, Kes menyuruh Abby untuk mengambil segala sesuatu yang sekiranya berguna bagi perjalanan mereka. Gil, let's go. Here. Rupanya pria ini sudah terkena gigitan zombie sebelum terkena tembakan Abby. Lalu sebagai rasa terima kasih, pria ini memberikan semua harta termasuk sepatu bututnya. Kes mengajak Abby segera pergi saat teman-teman si korban katanya akan datang. Akan tetapi Abby menolak karena ingin memberitahu mereka bahwa lembah ini sudah tidak aman lagi. What the hell happened here? Kelompok penyintas ini jelas kaget melihat nasib teman mereka yang sudah meninggoy. Namun daripada mendengar penjelasan Kes, mereka langsung mengecek apa yang telah terjadi. I got a bad feeling about this. Para penyintas malah menganggap Kes dan Abby adalah para begal yang telah merampok teman mereka. Break your legs and leave. Hey, don't do this. Take it easy, man. Saat keadaan malah jadi ruwet, seorang wanita bernama Megan berusaha menenangkan keadaan. Kemudian Abby menceritakan apa yang terjadi, terutama keberadaan para zombie di daerah ini. Back to the car. Karena gak mungkin menang, Kes dan Abby gercep kabur dan meninggalkan para penyintas yang sudah terkena gigitan. Terlihat si ketua zombie pun emosi saat menemukan istrinya sudah dalam keadaan matot. Ammo. What the hell were you thinking, traveling in that? Don't call on you on the riverside. Megan yang sedang hamil tua memberitahu bahwa ia dan rombongannya akan pergi ke sebuah kota pelabuhan tempat koloni atau para penyintas seperti mereka hidup aman. Cuma ia tidak tahu jalur yang mereka lewati sudah dikuasai manusia-manusia pemakan daging. Damn it! Baru juga 2 km mobil yang mereka gunakan malah mogok. Lalu si mekanik handal bernama David katanya gak bisa ngoprek nih mobil karena tidak membawa peralatan dinasnya. Keadaan ini membuat mereka mau gak mau harus melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki. Setelah cukup jauh berjalan, mereka tiba di sebuah lokasi yang sudah seperti kota mati. Kes pun masih ingat dulunya daerah ini adalah pemukiman bertarif BPJS yang dipenuhi banyak warga. Lalu dengan penuh waspada, mereka pun mencari tempat yang aman dan paling cocok untuk dijadikan tempat beristirahat. Dirasa semuanya sudah aman, mereka lanjut bebenah istirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Sementara salah satu teman Megan yang terkena gigitan kini sudah berubah menjadi sosok pemangsa. We only eat meat that we hunted. David berterima kasih andaikan tidak bertemu Kes dan Abby. Mungkin ia dan istrinya sudah menjadi bagian dari komplotan si Kobil. Kemudian Abby tertarik saat mendengar tujuan pasangan ini yang ternyata lebih dekat daripada tempat yang akan ia datangi bersama Kes. Apalagi tempat yang dikatakan Megan itu merupakan kota perahu yang terapung di sebuah sungai. We voted. How many after the last attack? Di tengah obrolan para kewes beda generasi ini, Kes seperti biasa memasang jebakan agar bisa tahu jika ada sosok zombie yang datang. You can only count on yourself. So, Kes menunjukkan jalur menuju kampung perahu yang menjadi tujuan Megan bersama David. Dan karena sudah gak jauh-jauh amat, Kes menunjukkan lokasi perpisahan mereka nanti. Terlihat David dan Megan pun heran karena tadinya menyangka Kes akan ikut bersama mereka.
Abby protes kenapa Cass malah sok-sokan melanjutkan perjalanan ke utara padahal tempat aman sudah berada dekat. Lagian apa tega mereka membiarkan David dan Megan yang sedang bunting berjalan berduaan di tengah ancaman para zombie. Keadaan ini membuat mereka terlibat cekcok antara ikut David dan Megan atau melanjutkan perjalanan sesuai rencana awal mereka. Get off your high horse! Thanks for today's lesson. Saat Abby kecewa kepada Cass, pria kekar ini lanjut prepare jebakan daripada sok-sok galau seperti Abby. Terlebih ia teh belum tahu betul tentang orang-orang di kampung perahu, terutama akan keamanannya. Tanpa ada yang sadar, para zombie yang tadi berhasil menyusul pelarian mereka. Sementara David kini sedang bingung karena belum bisa terhubung dengan orang-orang yang tinggal di kampung perahu. Lalu ketika Cass mencoba akrab dengan pria ini, David tiba-tiba merasakan nyeri di kakinya. Alasannya sih karena keseleo sewaktu baku hantam melawan zombie. Tapi gak apa-apalah, yang penting istri dan calon anaknya bisa terus selamat. Mendengar perkataan David, Cass gak tega juga membiarkannya ke kampung perahu bersama istrinya. Lalu Cass berkata bahwa ia akan mengantarkan David sampai benar-benar bisa masuk ke kampung perahu. Di keesokan harinya, Abby yang sedang galau melihat foto ayahnya yang sudah 10 tahun ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Lalu tiba-tiba, ia melihat kedatangan salah satu komplotan zombie yang kemarin. Untung saja Cass keburu datang sebelum Abby ikutan terjun bebas dari lantai 3. Dan karena keadaan sudah gak aman lagi, Cass mengajak Abby untuk meninggalkan tempat ini. We must rest. I remember this place. Abby baru ingat bahwa di sekitar sini ada sebuah bandara tempat dulu ia belajar nyetir pesawat bersama ayahnya. Lalu Abby mengajak Cass untuk mencarinya. Kali aja ada pesawat yang bisa mereka gunakan. Mendengar rencana Abby, Cass jelas merasa konyol. Karena sekalipun menemukan pesawat, ia yakin pesawat itu tidak akan berfungsi. Lagian mending mereka ke kota selanjutnya dan mencari mobil saja daripada sok-sokan naik pesawat. Who's for? We don't. Come on, darling. Cass kecewa karena mobil yang ia temukan gak mungkin bisa digunakan. Lanjut, ia mengajak masuk ke dalam sebuah bangunan kali aja menemukan suplai makanan. Mereka tidak tahu akan keberadaan sebuah keluarga yang sedang bersembunyi di tempat ini. Lalu setelah mendapatkan sedikit perbekalan, mereka melanjutkan perjalanan menuju bandara. Thanks. Oh, that wasn't a name for the baby? Setelah mereka meninggalkan bangunan tua, komplotan si botak akhirnya datang dan langsung memangsa keluarga kecil yang malang ini. Leaving it. I just want someone to... Sampailah mereka di bandara yang memang sudah terbengkalai, bahkan tidak memiliki satu biji pesawat pun. Abby panik dong, karena ia sudah buang-buang waktu seperti perkataan Cass. Tapi tiba-tiba ia teringat dengan sebuah hangar pesawat, tempat di mana sang ayah selalu menyimpan pesawat kesayangan mereka. How do we open it? Pucuk dicinta jet tempur versi BPJS pun tiba. Mereka begitu happy karena gak perlu berjalan kaki untuk bisa sampai ke kota perahu. Namun Cass sebenarnya masih ragu, apa bener si Abby teh bisa nerbangin pesawat? Tapi sebelum berangkat, Cass meminta Megan untuk menunggu selama ia dan Abby mencari suplai di tempat ini. Lagian mereka harus menyervis dulu pesawat ini menggunakan skillnya David. Abby menemukan foto jadul saat ia dan ayahnya sering menghabiskan waktu di bandara. Sedih ya memang sedih karena sejak penyakit aneh melanda negeri, ia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Did you find anything?
Abby kecewa karena tidak menemukan apapun selain kenangan manis ia bersama ayahnya. Lalu tiba-tiba, Cass melihat gerombolan si botak yang kini sudah berhasil menemukan mereka. Now. I don't know what I do. Are you okay? No, we got that coming. Yeah, you probably should have started with that. Let's go, move it! They're catching us! Si botak tidak akan berhenti mengejar orang-orang yang sudah membunuh istrinya. Sementara Cass dan yang lain merasa lega karena si Abby ternyata jagoan juga nerbangin pesawat. I can't hold it. What? I don't know what to do. Over there! Over there! Gara-gara pesawat mogok di langit, mereka pun akhirnya mendarat di pucuk jengkol. Lalu dengan segenap luka baret di tubuh, mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung perahu. Tapi untungnya mereka masih sehat walafiat meskipun sudah diobok-obok pesawat. Mereka kini berada di bekas stasiun kereta dengan nuansa horor yang mulai terasa. Kemudian Cass menyebutkan kembali rencana untuk mengantar Megan dan David yang tinggal melewati satu bukit lagi hingga sampai ke tujuan mereka. Lalu ia menyuruh semuanya untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Saat semua orang beristirahat, David diam-diam pergi ke tempat yang sepi. Dan ternyata, ia berniat bundir selagi istrinya bersama Cass. Entah apa yang menjadi alasan David sampai senekat ini. Her mom, but to look after her, mom had gotten so stoned. David rupanya tak cukup berani jika sampai harus metong, sementara nasib istri dan calon anaknya belum berada di tempat yang aman. You know what happens when a wound doesn't totally transform. Pantesan si David pengen bundir, ternyata ia sudah terkena gigitan zombie. Kalian masih ingat dong, ia selalu menyembunyikan luka gigitan di kakinya. Lanjut, David pun menutupi luka gigitan ini karena ia belum siap jika sampai Cass mengeksekusinya. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan yang tinggal membutuhkan waktu 2 hari lagi. Selama itu pun David menahan rasa sakit yang mulai terasa di sekujur tubuhnya. What is it? David yang mulai demam bersandiwara jika ia cuma kelelahan saja. Sementara Cass yang melihat ceceran darah di kaki David membuatnya curiga bahwa David terkena gigitan zombie sewaktu di lembah kemarin. Don't say a word. Cass bisa mengerti alasan David yang tidak kuasa memberitahu Megan. Cuma ia meminta David untuk memikirkan pula bahayanya jika sewaktu-waktu David tak terkendali dan menulari semuanya. Mereka menemukan sebuah rumah yang sepertinya cocok untuk dijadikan tempat istirahat malam ini. Lalu dengan santuinya Abby bernegosiasi dengan si pemilik rumah yang sudah mengetahui keberadaan mereka. There's nothing here to take. Si pemilik rumah yang bernama Norton akhirnya datang menemui orang-orang yang ia anggap baik ini. Tapi meskipun demikian, Pak Norton begitu hati-hati menerima orang asing di rumahnya. Put all your weapons in the chest. That's better. Thank you. Singkat cerita, Norton yang seorang ilmuwan mempersilahkan masuk rombongan yang mau numpang kolor ini. Namun ketika Megan bertanya kemana istrinya Norton, pria tuir ini malah mengalihkan pembicaraan dengan menghidangkan roti jambak buatannya. Lalu selain mempersilahkan bagi mereka yang mau mandi, Norton juga memberikan menu makan malam yang langsung disambar orang-orang kelaparan ini.
Di sela waktunya, Case selalu merindukan istrinya yang sudah meninggoy. Begitupun dengan Abby, karena sejak munculnya penyakit aneh, ia tidak tahu lagi nasib kedua orang tuanya. Cheers. Thank you. Norton gak henti-hentinya menjamu para penyintas baik hati yang mendatangi rumahnya, di mana kali ini ia memberikan minuman fermentasi takokak muda dari hasil kebunnya sendiri. To the colony. Sambil menikmati malam, Norton si ilmuwan membicarakan wabah penyakit yang menurutnya merupakan cara alam dalam menata ulang peradaban manusia. Ia pun sebenarnya setuju dengan adanya wabah ini, karena di akhir pandemi nanti hanya manusia-manusia berkualitas yang akan melanjutkan peradaban. Excuse me? David dan yang lain jelas heran kenapa Norton bicara seperti itu. Dan ternyata, Norton katanya sudah muak dengan kelakuan para penyintas yang rela saling membunuh hanya untuk berebut makanan. Maka dari itulah, ia ingin menjadi bagian dari orang-orang terkuat dan mampu bertahan sampai wabah ini berakhir. Lalu di tengah pembicaraan Norton, David kembali merasakan perubahan di tubuhnya. Convenience that I can promise you. Tak disangka Norton telah membius David dan yang lain menggunakan minuman tadi. Lalu dengan mengotak-ngatik sarung tangan buatan Norton, David tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Are you? What do you want with us? Travelers to male to female. Norton berkata bahwa selain menyakiti para zombie, frekuensi radio yang dihasilkan alat buatannya bisa mengendalikan para zombie agar tunduk kepadanya. Karena dengan begitu, ia akan menjadi manusia terkuat dan bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Kemudian Case dan yang lain heranlah kenapa mereka harus disekap seperti ini. Dan ternyata, mereka akan dijadikan stok makanan untuk istrinya Norton yang sudah menjadi zombie. Setelah semuanya terungkap, Norton nyinyirin David yang menurutnya pasti sudah lapar seperti istrinya. Sontak Megan pun kaget mengetahui suaminya sudah terpapar penyakit. No! Alat Norton yang tiba-tiba gangguan dijadikan kesempatan oleh mereka untuk melarikan diri. Lanjut mereka pun mengambil kunci mobil, mumpung si Norton masih bersembunyi. Ketika Case melarang David untuk jangan ikut, Megan memohon agar tetap membawanya mengingat David belum menjadi sosok zombie. Not yet. We gotta go. What happened? My water just broke. Abby memberitahu para pria akan kondisi Megan yang sudah pecah ketuban. Lalu tiba-tiba, komplotan si botak kini sudah kembali berhasil menemukan mereka. Akhirnya mereka menemukan kampung perahu yang menjadi tujuan Megan selama ini. Akan tetapi mereka harus bergerak cepat karena komplotan si botak begitu bernapsu kepada mereka. Everybody out! David menyuruh Megan pergi duluan karena ia akan mengalihkan perhatian para zombie. Sementara Case yang sudah tahu rencana David yang sebenarnya langsung memberikannya sebutir peluru. Melihat sosok zombie mengejar Abby, David menggunakan peluru dari Case untuk menyelamatkannya. Lanjut ia pun menghadapi para zombie menggunakan tangan kosong. David akhirnya meninggoy di tangan si botak sang ketua zombie divisi kebon. Sementara Case masih berusaha membawa istri orang ke kampung perahu sebelum berojol di jalan. Para penjaga di kampung perahu bisa melihat pelarian Abby yang sedang dikejar kawanan zombie. Kemudian mereka langsung memberikan perlindungan sebelum semuanya terlambat. Melihat kaumnya matot berserakan, si botak jadi ciut untuk melanjutkan pengejaran. Hingga ia pun memilih pergi ketika Case dijemput warga kampung perahu. Mereka ditemui seorang bidan baik hati yang akan langsung melakukan tindakan betot orok terhadap Megan. Sementara Case dan Abby dipersilahkan untuk beristirahat sebelum menghadap ketua RT kampung perahu. You didn't get bit, did you? Sure did. No worries. The King's Harbor.
Perhatikan eta jelema euy. Dengan kekuatan sarung tangan canggihnya, Norton berhasil melacak pelarian Cash, hingga ia pun bisa melihat nasib yang dialami oleh David. Right there. Si ketua RT yang biasa dipanggil si bos menyambut kedatangan Cash di koloninya. Namun Cash berkata bahwa ia mah tidak akan berlama-lama dan cuma mengantarkan Megan saja. Perkataan Cash membuat Abby kesal karena ia sudah ingin tinggal di tempat yang aman ini. Bahkan ia sudah tidak peduli jika memang Cash ingin melanjutkan perjalanan ke utara sendirian. Cekcoklah tuh. Cash pun marah apalagi Abby selalu membuat mereka hampir celaka. Bu Bidan memberitahu kondisi kritis yang dialami Megan setelah melahirkan anak pertamanya. Bahkan Megan katanya tidak akan mampu bertahan akibat terlalu bersemangat ngeden hingga celengannya jebleh sampai ke pusar dan tembus melintang ke punggung. Sadar umurnya gak akan lama lagi, Megan meminta Cash untuk menjaga anaknya. Ia pun berharap anaknya ini dirawat seperti Cash merawat dan mendidik Abby sampai sekarang. I'm sorry for your loss. Dengan pengaruh frekuensi yang hanya dirasakan para zombie, Norton bisa dengan mudah melumpuhkan dan membuat mereka tunduk kepadanya. Di malam harinya, Abby heran kenapa kampung perahu bisa tetap eksis di tengah banyaknya pekampungan yang selalu dijebol oleh para zombie. Apa karena di tengah sungai gitu ya? Wouldn't be a good idea. Seorang remaja meminta Abby untuk jangan ngotak-ngatik remote darurat, karena jika sampai kepencet sekali saja, tempat ini akan meledak sampai hancur tak tersisa. Di mana semua ini sengaja dipersiapkan jika suatu saat kampung perahu dikuasai para zombie. Apa? Ikutan mati? Tenang, tempat ini punya jalur berit atau sebuah terowongan bawah tanah yang terhubung ke daratan. Dengan menipu seorang warga, Norton dan pasukannya bisa dengan mudah merangsak masuk ke kampung perahu. Abby menyuruh teman barunya untuk membawa para warga ke terowongan. Lanjut ia mencari Cash yang belum mengetahui kekacauan ini. Give it to me. Look, keep her safe. Everyone escape. Si ketua RT memerintahkan untuk segera kabur melalui terowongan. Bahkan ia ingin menjadi orang pertama sebelum keburu dicupang zombie. Thanks. Abby mengajak Cash untuk segera pergi dari kampung perahu dengan melewati terowongan. Namun pelarian mereka malah dihalangi oleh Bang Norton, si pengendali zombie. Norton tidak mau para penyintas seperti Cash selamat, apalagi menghalangi ambisinya menjadi orang nomor 1. No. Dengan rusaknya alat gak jelas ini, kesaktian Norton auto menghilang hingga para zombie tidak lagi tunduk kepadanya. No. Para warga yang sudah di darat bingung untuk meledakkan pulau karena Cash dan Abby masih baku hantam dengan zombie. Tak disangka si botak memakai gelang yang bertuliskan nama lengkap Abby. Dan itu berarti ketua para psikobel zombie ini adalah ayahnya Abby. Come out yet. 5.
Saat para zombie sudah ludes terbakar, mereka dikagetkan oleh seorang warga yang sudah terkena gigitan. Terlihat pria ini pun panik takut ia dihabisi oleh para warga. Okay, just lower your weapon, okay? Sword! Abby terpaksa menjador ayahnya sendiri setelah 10 tahun lebih mereka tidak bertemu. Tapi ya mau gimana lagi, ia sadar bahwa sosok mengerikan ini bukan lagi ayahnya. Setelah selamat dari kekacauan, Cash akan mengajak warga yang tersisa menuju tempat yang lebih aman sesuai rencana awal ia bersama Abby. Cash dan Abby adalah sepenggal kisah dari efek wabah penyakit yang tidak diketahui awal mula dan endingnya seperti apa. Cuma dari kisah mereka kita bisa belajar tentang arti saling membantu meskipun kita sendiri sedang membutuhkan bantuan. So teruslah berbuat baik dan selalu menjadi orang baik meskipun tidak mendapatkan balasan kebaikan pula. Karena Allah ngulungan mah dan insya Allah pasti akan ada kebaikan dari arah yang lain. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.